berkata, ada salah satu seorang sahabat datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan Allah cinta, manusia juga cinta. Jadi bertanya, amalan apa yang membuat Allah itu cinta, orang-orang juga cinta sama saya. Nah, ini kan hidup enak benar. Dikasih lagi jawabannya sama Nabi. Itulah nikmatnya para sahabat saat itu, duduk bersama, belajar bersama, hidup bersama dengan Nabi. Jadi keluh kesah, keinginan, harapan, kemauan, permasalahan hidup itu bertanya langsung sama Nabi. Sehingga buat jadi pelajaran buat kita, kalaulah saat ini para ulama, para habaib, para kiai, para guru, mereka itu al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah para pewaris Nabi. Dan Nabi mewariskan kepada para ulama itu ilmu. Maka ilmunya para ulama itu hampir sama dengan ilmu yang pernah disampaikan sama Nabi. Kecuali memang ulama-ulama yang belajar setengah. Atau di akhir zaman itu nanti ada ulama-ulamaan. Kalau ada buah, apel, mangga, jeruk, melon, buah beneran enak. Tapi kalau ada kata buah-buahan, cuma hanya penghias, cuma hanya wah bagus nih, kelihatan dari jauh cakep, pasti geragot, pasti pegang, kasar. Itu namanya buah-buahan, nggak bisa diambil manfaatnya. Ada juga di akhir zaman kata Nabi nanti ada namanya ulama-ulamaan, ulama yang tidak menyampaikan warisan Nabi. Maka kata Nabi, saya di zaman ala ummati, nanti akan ketemu pada suatu zaman terhadap umatku di mana di situ ada ulama ulama-ulamaan atau garis miringnya ulama jelek. Jadi ulama juga ada yang jeleknya. Di antaranya itu adalah ulama yang memperjualbelikan agama. Ustaz, guru, saya begini. Nanya, boleh nggak? Ada nggak hukumnya? Nah ini kan lagi sedang transaksi, nyari solusi. Boleh, padahal itu diharamkan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Oh, ada hadisnya ada. Agar supaya apa coba? Supaya mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tenang Pak Ustaz, kalau nanti urusan beres, gol, hasil, kata Pak Ustaz boleh 10% buat Ustaz. Nah, itu kan ada sesuatu yang diinginkan. Kami menolak diadakan pembangunan tempat ibadah Kristiani atau gereja di tempat ini karena ini adalah tempat pemukiman muslimin, kata kiai, kata ustaznya. Tapi ternyata ada yang datang, Pak Ustaz, gini, kasih berapa juta. Udah beres, boleh, tenang, nanti saya sampaikan. Itu namanya memperjualkan agama dengan harga yang rendah, dan itu adalah amalan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat keadaannya seperti itu. Keinginan, amalan apa, masalah apa dalam problem hidup itu selalu nanya sama Nabi. Dalam hadis yang lain ada satu sahabat datang sama Nabi. Datang
ngomong langsung sama Nabi, ya Rasulullah izinkan aku mau melakukan berzina. Itu kan dosa besar. Tapi pada saat itu sahabat berani benar, ngomongnya di hadapan Nabi minta izin. Lalu apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Nabi enggak ngomong saya izinkan atau itu haram, dosa besar, jangan kamu lakukan. Enggak. Nabi kasih bayangan sama dia. Nah, kalau seandainya yang kau zinahi itu adalah ibumu, kau ridho tidak? Atau seandainya ada orang menzinahi ibumu, ridho tidak? Tidak ya Rasulullah. Kalau seandainya ada orang yang menzinahi itu perempuan adalah istrimu, marah enggak? Marah ya Rasulullah. Atau si perempuan itu adalah adik perempuanmu atau kakak perempuanmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bunuh dia, saya akan hajar dia. Nah, begitulah keadaan. Jika kau ingin berzina, yang pasti itu adalah kalau tidak dia seorang ibu dari anak laki-laki atau dari dia punya keluarga, atau yang kau zinahi perempuan tersebut adalah istri orang lain, atau yang kau zinahi perempuan itu adalah adik atau kakak dari dia punya saudara. Dia berpikir waktu pertama dia inginkan, dia nafsu dan tertutup dengan hawa nafsu. Diajak berpikir sama Nabi Muhammad, akhirnya ya benar ya Rasulullah. Akhirnya apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi mengulurkan tangan dan menempelkan ke dada seorang anak tersebut. Didoakan oleh Nabi, diberikan ketenangan, dan apa kata dia? Ya Rasulullah, setelah itu mengatakan, setelah ini ya Rasulullah, perkara yang paling saya benci adalah perzinahan. Semenjak kau letakkan tanganmu di dadaku, aku merasakan ketenangan jiwa di dalam hatiku. Oh sahabat Nabi, mau yang melakukan ketaatan atau yang melakukan maksiat dan dosa, itu nanya langsung sama Nabi. Lalu dijawab nih hadis ini dengan jawaban yang Masya Allah. Dan ini dipakai terus turun-temurun dari zaman sahabat, tabi'in, dan terus sampai kepada kita, bahwa siapa yang melakukan ini dia akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa itu? Zuhudlah di dunia. Kata Nabi itu, zuhudlah di dunia. Tadi zuhud sudah kita sampaikan. Urusan dunia biasa aja. Urusan dunia santai aja. Urusan dunia itu apa sih? Ya apa yang kita harapkan dan kita inginkan dari harta, wanita, jabatan, tahta, itu semua dunia tuh. Masih Allah dunia. Selain dari Allah adalah dunia. Yang manusia kita pengen dipandang, pengen dihormat, pengen dipuji, pengen dihargai, dunia. Ada pangkat yang harus kita kejar, S1, S2, S3, profesor, doktor, master. Itu sebuah dunia yang menghiasi diri kita. Jangan terlalu berlebihan di dalam mencari atau mencintai dunia. Sehingga kalau kita berlebihan di dalam mencari dunia, keluar dari kategori zuhud. Gimana berlebihan di dalam mencari dunia? Bukan pepatah orang Indonesia kan banyak banget. Berlebihan di dalam mencari dunia, kerja nggak kenal waktu loh. Nah, satu. Saya mah kalau urusan buat keluarga, saya bakal usahain kaki jadi pala jadi kaki. Berlebihan tuh. Mana ada orang cari kebutuhan buat istri dan anaknya sampai dia gantikan keadaan pala jadi kaki kali kaki jadi pala.
berlebihan dalam mencari dunia. Itu kan cuma sebuah bahasa, iya bahasa, tapi ungkapan kalimatmu menunjukkan terlalu berlebihan di dalam mencari dunia. Kaya tidak, terkumpul kagak, tapi seakan-akan pala adalah yang mulia, terhormat, mahkota kita, tapi kita jatuhkan dan kita hinakan posisinya, digantikan oleh kedua telapak kaki kita. Artinya apa? Dunia udah hina di mata Allah, tapi kita mengejarnya dengan cara yang hina. Sampai tulang kita banting-banting. Buat apa? Buat memenuhi kebutuhan. Banting tulang, gitu kan? Dan bahasa-bahasa yang kita pakai, kita nyari kerja, usaha kemana kita banting tulang buat apa? Buat anak sama keluarga. Jangan, Bu. Salah kita di dalam mengungkapkan kalau perlu kita banting tulang buat ibadah. Ibadah kita ini kayak sholat. Pernah nggak kita ngerasain sholat kaki kita sampai bengkak, mata kita sampai pedes, mata kita sampai nangis bercucuran ketika kita baca Al-Quran. Di saat kita sholat, kita baca ayat tersebut menunjukkan tentang siksa dan azab. Kita hayati nangis. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Itu ayat yang menandakan tentang azab dan siksa terhadap hamba-hambanya nanti di yaumil kiamah. Dalam sholat kita nangis boleh. Menghayati maknanya. Nah itu kalau perlu mah ibadah tuh. Capek, lelah. Nah zuhud fid dunya, kata Nabi, maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia. Apa sih harapan dan keinginan manusia itu? Ini hidup di dunia. Maka ada sebuah pepatah, maqalah atau ungkapan Sayyidina Abu Bakar, jadikan duniamu di tangan, jangan kau jadikan duniamu di dalam hati. Ini sekedar aja di tangan. Kita genggam, kita berikan, kita ambil, kita kasih. Tapi kalau dunia udah menempel, menancap di hati kita, itu motor tergores dikit doang, marahnya 3 hari 3 malam. Mobil kita hilang, nggak tahu siapa yang ngambil, udah kita gembok, gerbang kita gembok. Yang namanya maling lebih pintar dari dia. Keambil tuh mobil kita, sebulan masih kita sumpahin tuh orang. Artinya apa? Mobil ini ada di dalam hati kita, motor ada di dalam hati, harta ada di dalam hati, rumah ada di dalam hati, pangkat, derajat, semuanya ada dalam hati kita. Sehingga di saat dunia itu diambil, di saat dunia itu hilang, hati kita itu merasakan kehilangan. Sebulan nyeseknya, bahkan bisa bertahun-tahun tuh. Saya udah kumpulin uang begini, mendasar tuh maling, kurang ngajar. Saya doain biar agak kaya 7 turunan. Disumpahinnya banyak banget. Karena sebab apa? Karena sebab dunia itu ada di dalam hati. Tapi kalau dunia adanya di genggaman kita, hilang ya biar nggak ada, udah memang nggak ada di tangan kita. Itu para sahabat diajarin sama Nabi Muhammad. Ya, zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. 2 konsep, 2 ajaran agar kita dicintai Allah, dicintai oleh manusia, maka cuma zuhud di dunia. Ada beberapa faedah yang perlu kita perhatikan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sahabat itu semangat benar dalam melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan cintanya Allah. Jadi Allah tuh cinta sama hambanya, bagaimana dia ini kalau bahasa sekarang ngelobi.
Orang itu cari perhatian sama atasan kan banyak cara. Caper, pengen ditaikin gaji, pengen dikasih uang tip, pengen ya merasa apalah deket. Itu caper manusia di hadapan atasannya. Dan kita sebagai hamba Allah, kita pun butuh untuk menjadi makhluk hamba Allah yang selalu caper di hadapan Allah Sang Pencipta. Yang menciptakan kita kan Allah. Allah suruh sholat kita. Sholat yang benar, biar caper kita di hadapan Allah. Kalau caper di hadapan manusia capek. Orang belum tentu perhatian sama kita. Belum tentu orang itu ngagumin kita. Sholatnya khusyuk, cakep bener sholatnya, gamisnya itu. Perlu gak kita itu? Kalau kita nih sholat, terus kita capernya hanya untuk membutuh pujian manusia, capek. Kita udah rapi, udah wangi, udah cakep, gamisnya mahal, gaya sholatnya juga meyakinkan banget. Allahu Akbar. Ada harapan gitu manusia ini, samping gua denger kagak ya pas gua sholat, Ustaz, Masya Allah, bacaannya bagus. Ada orang yang ngomong kayak begitu, kemudian kita itu caper di mata manusia, nol kita. Amal ibadah kita nol. Kenapa? Ria. Pengen dipandang orang. Sedekah kita, harusnya kita ketika kita mensedekahkan harta kita, itu kan perintah Allah dan Rasul. Fatasaddaq mimma razaqnakum, apa yang aku rizkikan terhadap kalian, maka di situ ada hak orang lain. Ada fakir miskin, duafa, anak yatim, orang susah. Harta itu kan sebuah titipan dari Allah. Kata Allah, sisihkan hartamu nak. Itu perintah Allah. Tapi kita nggak mau cari caper perhatian di hadapan Allah. Ketika kita memberi, kita melupakan, lalu kita mengangkat kedua tangan, ya Rob, terima sedekah, zakat, infak saya. Ya Rob, jadikan amal sedekah saya untuk ayah bunda saya. Hapus dosa-dosanya. Jadikan kuburnya raudhah, berikan kedudukan nanti di dalam surgamu. Jadikan aku anak yang berbakti. Itu kan kita sedang apa itu? Cari perhatian sama Allah. Tapi kalau orang yang sedekah cari perhatian yang sama manusia, waduh banyak. Coba tolong umumkannya nanti di hari Jumat. Saya mau mengadakan santunan 1000 anak yatim di rumah saya. Kan kedengarannya, wah 1000 nih. Orang punya, orang paling kaya di kampung ini. Bapak Masya Allah. Ada rasa bangga tuh. Ada orang ngomong begitu. Di mana Pak acaranya? 1000 anak yatim Pak. Iya Masya Allah Bapak. Iya. Ada rasa bangga, ada rasa orang biar tahu nih orang kampung. Dalam hati kayak begitu, nol. Apa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan bukan fisabilillah, bukan di jalan Allah, tapi fisabilinnas, di jalan manusia. Nah ini kita belajar dari hadis ini. Kalau sahabat-sahabat itu semangat benar dalam melakukan untuk mendatangkan kecintaan kepada Allah dan manusia, maka kita pun harus untuk selalu caper di dalam ibadah di hadapan Allah. Yang kedua, ada dalil tentang sifat mahabbah, sifat cinta. Cintanya Allah kepada hambanya. Kalau hambanya cinta kepada Allah, itu harus dan sebuah kewajiban. Kita cinta dan hormat kepada Sang Khaliq. Tapi yang kita cari dan kita raih, yang kita harus dapati adalah cintanya Allah kepada kita. Karena belum tentu Allah cinta sama kita. Belum tentu kita ini tadi sholat subuh Allah demen. Bisa jadi sholat kita Allah gak demen. Mulutnya bau, habis minum alkohol sholat.
Ya. Bajunya bau, ada najisnya, ada kotorannya. Yang lebih parah lagi, hatinya bau, banyak banget kotoran. Ya. Kalau kita saja sesama manusia, pakaian bau, pakaian nggak layak, orang tuh rada kayaknya gimana, buat ngedeket juga, nggak demen banget gua sama dia. Asal dia datang begini. Allah, kalau ada satu hambanya yang melakukan maksiat dan dosa, itu kan kotoran, bau, Allah nggak demen. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha thayyib. Allah itu cinta kebersihan, keindahan. Allah itu thayyib, bagus. Dan Allah tidak terima seorang hamba yang masih berlumuran kotor dan dosa. Maka bagaimana? Kita kan disuruh sama Nabi Muhammad untuk selalu dalam sehari semalam itu membersihkannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 5 waktu kita diajarin istighfar. Artinya kita biar ingat kalau di dalam perintah pertama di saat Nabi Isra dan Mi'raj diperintahkan 50 waktu kita untuk melakukan sholat dalam sehari semalam. Itu kalau ditotalin berapa setiap menit kita sholat kalau 50 waktu, nggak sampai sejam ya, 20 menit atau paling lama 30 menit sholat. Bentar baru ngasoh dikit, minum kopi, serudut, Allahu Akbar, aja sholat lagi, dapat 30 menit. Dapat 30 menit kita sholat, selesai sholat kita nyuci baju, merendam, kita olahraga, dapat lagi Allahu Akbar setiap 30 menit. Karena perintah pertama Allah perintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Dan alhamdulillah kita diringankan, tapi pahalanya tidak berkurang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Biar kita ingat 24 jam itu jangan rakus bener sama dunia, sehingga kau tinggalkan sholatmu, sehingga kau lupakan sholatmu, lupa sholat karena sebab kerjaan yang belum selesai. Kerjaan makan urusannya di kantor. Emang apa kerjaan harus dibawa ke rumah, sehingga yang harusnya ibadah kita di rumah, ibadah kita terganggu. Yang seharusnya kita sholat di masjid, akhirnya kita masih ngerjain urusan kantor di rumah, sholat gak ke masjid, bahkan ninggalin sholat. Ada yang kerja capek bener, pulang sore udah kelelahan, makan habis sholat maghrib, rebahan tidur, ninggalin sholat isya, bangun 5:30, kagak pakai sholat subuh lagi. Ada yang tancap gas, naik motor biar gak ketinggalan di kantor, buru-buru ninggalin sholat subuh, lebih utama cari dunia ketimbang akhirat. Nah, sifat cinta itu Allah bakal berikan. Ada satu firman yang menerangkan tentang cintanya Allah kepada umatnya Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita pengen dicintai Allah, caranya apa? Fattabi'uni, ikutin Nabi Muhammad. Ya, ngikutin Nabi Muhammad. Gimana ngikutinnya? Apa aja yang diucapin sama Nabi, yang dilakukan sama Nabi, ibadah Nabi, sampai kalau perkara yang mubah Nabi lakukan, mau kita lakukan, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Mubah. Nabi Muhammad pernah megang-megang jenggot. Kita megang jenggot boleh enggak? Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kenapa? Saya melakukan pegang jenggot ini karena ingat dulu Rasul pernah megang jenggotnya.
dapat pahala. Rasulullah dulu duduk, kalau duduk pernah begini. Kadang-kadang iseng gini ya, ini Nabi suka begini. Nah kita duduk begini, yang penting jangan gini. Kalau begini Allah nggak turunkan rahmat, karena Allah tuh benci banget sama orang yang begini tangannya. Ciri-ciri orang yang nggak mau nerima rahmat dari Allah. Jadi kalau mau begini jangan begini, tapi gini aja. Nah ini Nabi kayak gini duduk. Kita pernah, itu kan perkara yang mubah, bukan sebuah perintah dari Nabi. Nah, jika kau duduk nanti di suatu majelis, duduklah seperti ini. Enggak, cuma sahabat ngelihat Nabi itu pernah duduk kayak begini. Dilakukan terus sampai kita tahu bahwa itu adalah amalan yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Jadi perkara mubah saja boleh kita lakukan karena sebab cintanya kita sama Nabi. Karena ada satu sahabat waktu di kota Makkah melakukan ibadah haji. Ini satu sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad, sahabat ini ya ingat-ingat gitu tempat di mana dulu mereka itu jalan sama Nabi. Diingat-ingat, pasti ingat waktu itu Rasulullah bersandar di pohon. Nih pohon ini. Lalu di saat dia mengenang ingatan bersama Rasulullah, sahabat ini menyendirkan badannya, ingin menyamakan amalan dia dengan amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai saat ini umat Nabi Muhammad pun ingin terus melakukan apa yang pernah dilakukan. Ada tuh di Jordan. Di Jordan itu ada pohon yang rindang sampai saat ini di tengah padang pasir. Di saat Rasulullah terlelah, capek dalam perjalanan, Nabi itu pernah istirahat, menyendirkan tubuhnya. Dan sampai saat ini berkahnya pohon tersebut tidak pernah kering dan subur, adem, sehingga siapapun yang lewat dan singgah di situ pasti dia akan tafaulan wa tabarukan, melakukan dan mengambil berkah. Yang duduk, yang berbaring, yang memandang seakan-akan di situ ada Rasulullah. Itulah ittiba, itulah orang kalau udah cinta. Walaupun tuh orang udah kagak ada, tapi rasanya selalu ada. Jangan kita mah cintanya cinta yang salah dan berlebihan. Sama istri yang udah kagak 10 tahun 20 tahun kebayang terus. Asal makan bareng sama dia nangis. Asal kita duduk sendiri keinget sama dia nangis. Lah mengapa kagak sama Rasulullah? Asal saya sholat ingat Rasulullah nangis. Yang udah pernah pergi haji nih, asal kita ke Taif ya. Tahu kan daerah Taif yang udah pernah haji atau umrah? Itu ke Taif, pernah nggak ada yang nangis? Jangan ke Mekah, ke Madinah yang menggilang-gilang ngobrol, girang-girang doang. Belanja, asik-asik, jangan. Di situ tempat banyak sedihnya Nabi. Kita harus bayangkan coba tuh di kota Taif, dari mulai anak-anak sampai orang tua itu kagak ada yang demen, nggak ada yang demen sama Nabi. Sampai ada yang provokasi, pokoknya kalau ada Nabi Muhammad lemparkan dia dengan batu. Nabi datang ke kota Taif, semuanya udah siap pegang batu, yang anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Nabi dilemparin batu datang ke kota Taif, disambit. Beda dengan di Madinah. Kalau di Madinah disambut dengan tola al-badru alaina, dengan tabuan-tabuan. Itu orang Madinah. Pernah kita nangis gitu ketika kita ngelihat Mekah, kita sholat di Mekah. Kita bayangkan dulu tuh Nabi Muhammad sholat waktu sujud itu tahu-tahu nih kotoran onta ada di pundaknya. Fatimah nangis bersihin kotoran yang ada di baju ayahnya. Kita ngebayangin Rasulullah kayak begitu tuh kita nangis. Enggak, biasa aja. Itu yang salah kadang kita itu, cintanya salah di dalam mencintai.
mencintai sama atasan, mencintai anak, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai orang tua, memang diharuskan. Tapi yang harus kita lebihkan cintanya kita adalah hanya kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kita nangis-nangis saking cinta dan kita berharap Allah cinta sama kita. Ya Rabb, ampuni dosa saya banyak banget. Iktiraf, ibtihal. Yang ketiga adalah sungguhnya kebaikan bagi hamba Allah adalah jika Allah mencintai. Jadi Allah kalau udah cinta sama hambanya itu terus dibimbing. Bimbing apa? Dibimbing menuju kebaikan. Kita pernah gak merasa saya sama dia temen waktu kecil, main bareng, tapi rasa-rasanya saya itu kok demen banget sama kebaikan, ngaji, sholat, ibadah. Nah dia mah demennya ngadu ayam, main gaple, minum, sholat kagak, ngaji kagak. Jadi ada rasa seakan-akan tuh memang Allah yang bimbing. Allah kalau udah cinta sama hambanya terus akan dibimbing. Kayaknya gue demen banget sama tasbih, gitu. Kayaknya ada pengajian di mana pengen datang aja, karena kita udah dibimbing, diarahkan sama Allah. Orang-orang yang berbuat maksiat dan terus tidak mau merubah keadaannya, dilepas. If'al ma syi'ta, kata Nabi, lakukan terserah apa yang kamu lakukan. Bebas. Karena hidup di dunia kita ini bebas, boleh milih. Guru kita ngajarin, nih yang baik kerjakan ini. Ya ini tidak baik nih, tinggalkan. Jangan kau deketi ini. Kita malah milih ini. Kita terabas ini, kita ambil ini. Nah, Allah nggak tahu ini, Allah nggak lihat, orang nggak tahu dosa-dosa saya. Udah lu jangan ngurusin gua. Yang maksiat gua, yang kena dosa gua, yang masuk neraka juga gua nggak pernah ngajak lu masuk ke neraka. Waduh, terlalu berani nih orang. Kadang kan kita kalau nasihatin dia ada yang lebih kasar dari kita. Lu benahin aja hidup lu, begitu. Padahal kita mah pengen berusaha nasihatin, ajak dia. Kalau udah nggak begitu, orang kalau udah susah kayak begitu, kita ngajak dia dari keluarga kita kah, anak kita kah, orang tua kah. Yaudah. Terakhir jalannya adalah jalan langit. Minta di sepertiga malam. Gelar sejadah. Ya Rabb, ya Allah, bimbing orang tua saya, bimbing anak saya, berikan hidayah kepada tetangga saya. Gitu. Itu langsung kita minta sama Allah. Allah kabul, beres urusan. Itu udah kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Enak. Kalau kita punya masalah, kita pengen beresin sendiri, ya 50% bisa berhasil, ya 50% kagak. Kalau kagak, ya kita kadang marah, nyesel, kecewa. Yang keempat, sesungguhnya jika seorang zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, hal itu merupakan sebab bagian untuk kita mendapatkan cinta. Jadi orang zuhud enggak glamor gitu dalam hidupnya, itu orang lihat demen aja. Kita aja kalau bertetangga jalan gitu, glamor banget, lagunya kayak orang kaya, didemenin gak gitu? Kagak. Makanya ya kita ini zuhud biar kita ini dicintai. Orang kalau udah cinta kan gak bakal ngomongin kita. Kita ini hidup jangan sampai hidup kita diomongin mulu sama orang, artinya ada salah sama kita, ada kotor, nggak zuhud kita. Dan zuhud seperti ini akan memperoleh kebaikan dan keselamatan dari berbagai kejelekan manusia. Manusia kan paling pinter jelek-jelekin orang. Manusia itu paling pinter cari aib dan kesalahan orang. Walaupun kita baik, bagus di mata dia, tapi itu orang selalu aja mencari kejelekan kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat kita. Allah tanamkan rasa zuhud kita terhadap dunia, sehingga Allah cinta sama kita.
dan orang-orang yang ada di sekeliling kita juga cinta. Artinya kita selamat di dunia, selamat juga nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.